Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wisnutuan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait kop gambar. Di sini saya menggunakan kop gambar yang keterangan gambarnya ada di bawah. Kan biasanya kalau kop gambar itu keterangannya ada di kanan sama di bawah. Kali ini saya yang ada di bawah. Kemudian kop gambar itu berfungsi untuk menjelaskan atau menginformasikan keterangan yang ada di gambar. Baik, langsung saja teman-teman. Ini untuk marginnya ini kita gunakan tepinya itu kurang lebih yang atas ini lebih kecil dari yang kiri ini teman-teman. Jadi atas, bawah, sama samping kanan ini lebih sempit daripada yang sebelah kiri. Untuk kali ini saya menjelaskan terkait gambar perencanaan. Untuk gambar perencanaan ini adalah gambar yang dibuat oleh konsultan perencana sebagai acuan untuk mengerjakan proyek teman-teman. Gambar perencanaan juga bisa dinamakan DED atau Detail Engineering Design. Di sini biasanya ada pemilik proyek. Pemilik proyek itu ada dalam instansi atau juga berbentuk perorangan. Kalau instansi itu ada logonya. Jadi misalkan instansi A atau B itu ada logonya, kemudian ini bawahnya nama pemilik proyek. Kemudian sebelahnya adalah nama pekerjaan, misalkan perencanaan pembangunan rumah atau perencanaan pembangunan gedung perkuliahan atau gedung sekolah atau rumah sakit dan lain-lain. Kemudian untuk lokasi pekerjaan, ini lokasi pekerjaan itu adalah lokasi proyek yang akan dikerjakan. Jadi misalkan jalan A, kecamatan A, kota A. Lalu mengetahui teman-teman untuk urutannya seperti ini teman-teman. Kemudian untuk lebar-lebarnya teman-teman bisa disesuaikan nanti. Ini mengetahui pemilik proyek, namanya siapa. Jadi kalau perorangan ya namanya siapa, kalau biasanya atau direktur gitu teman-teman. Ini ada tanda tangannya. Kalau sebelahnya adalah konsultan perencana. Konsultan perencana adalah yang merencanakan bangunan ini. Itu biasanya ada logo konsultan perencana. Logonya itu bermacam-macam teman-teman. Ada yang persegi panjang dan lain-lain. Nama konsultan perencananya itu siapa? Jadi misalkan PT bla bla bla, terus CV bla bla bla. Kemudian ada personil. Personil ini terdiri dari tim leader, terus tenaga ahli struktur, tenaga ahli arsitektur, tenaga ahli MEP, dan drafter. Di sini biasanya ada yang tim leadernya itu merangkap dengan tenaga ahli struktur atau arsitektur atau MEP teman-teman. Jadi tergantung konsultannya bagaimana mengaturnya atau mungkin yang punya pengalamannya yang di bagian mananya teman-teman. Ini adalah namanya, terus tanda tangannya, ini juga, ini juga, ini juga. Untuk tenaga ahli struktur ini yang biasanya merencanakan bagian strukturnya. Untuk struktur rumah sederhana biasanya meliputi fondasi batu kali, kemudian perencanaan kolom, balok, atap, dan lain-lain. Kalau misalkan proyek-proyek besar kayak gedung-gedung tinggi itu biasanya ada struktur fondasi spoon pile, kemudian struktur pile cap, detail pile cap, dan lain-lain gitu teman-teman. Kalau arsitektur ini meliputi kayak denanya, misalkan dena lantai 1, 2, dan seterusnya. Lalu ada juga dena finishing lantai, dena finishing dinding, dena plafon, dan lain-lain. Kemudian ada MEP. MEP ini singkatan kepanjangan singkatan dari Mechanical Electrical Plumbing.
Biasanya meliputi kelistrikan, mesin, perpipaan yang ada di sebuah gedung. Contohnya ada misalkan ada gambar rencana penerangan gedung A lantai 1 gitu teman-teman, lantai 2 dan seterusnya. Kemudian ada rencana file alarm, rencana pemadam kebakaran, rencana stop kontak, rencana air bersih, rencana air kotor, rencana air hujan, dan lain-lain teman-teman. Kemudian ini drafter. Biasanya drafter itu kadang kalau mungkin proyeknya lebih kecil gitu, biasanya merangkap. Ada yang tenaga apa drafter struktur, arsitektur jadi satu sama sama MEP juga. Ada juga kalau mungkin proyeknya lebih besar nanti bisa dipencil-pencil gitu teman-teman. Tapi kadang juga ada yang proyek mungkin besar juga drafternya satu teman-teman gitu. Kemudian sebelahnya itu nomor catatan dan revisi, kemudian tanggal. Jadi misalkan kalau gambar struktur itu biasanya kalau diajukan ke tim leadernya itu untuk catatannya misalkan di bagian pondasi misalkan mohon dicek untuk pondasi ini apakah sesuai dengan kondisi lapangan dan lain-lain misalkan gitu. Kalau mungkin nanti eh, untuk arsitekturnya itu misalkan untuk apa namanya plafonnya misalkan kalau ownernya misalkan pengennya itu plafonnya itu desainnya seperti apa bahannya pakai apa itu bisa direvisi misalkan dari perencananya itu ngajukan ke owner revisinya seperti apa nanti ditulis di sini gitu teman-teman. Jadi kadang juga ada yang terkait start point yang ada di pola lantai. Jadi di gambar finishing lantai itu kan ada lantainya itu gedung misalkan gedung perkuliahan itu start point-nya itu ada yang dimulai dari pintu utama, ada juga yang dimulai dari peruangan. Tapi rata-rata biasanya dimulai dari pintu utama terus menerus sampai ke ruangan-ruangan lainnya. Kalau misalkan start point-nya per ruangan, jadi nanti tiap di bawah pintu ada border lantainya. Itu berusaha apa? Itu berupa border keramik atau granit yang berbeda coraknya dari yang granit atau keramik pada ruangan-ruangan yang ada di keseluruhan. Kemudian ini ada tenaga ahli MEP. Jadi misalkan awalnya itu instalasi tata udara atau AC itu teman-teman. Jadi misalkan kalau awalnya itu jumlahnya per ruangan ada berapa gitu bisa dirubah di sini di dalam catatan atau misalkan awalnya itu pakai AC kaset atau AC yang besar kotak di plafon itu dirubah menjadi AC yang ada di dinding juga bisa tergantung juga nanti permintaannya seperti apa teman-teman. Kemudian ini tanggalnya tanggal berapa gitu teman-teman. Kemudian ini ada juga judul gambar skala. Di sini bersamaan dengan ini teman-teman. Ini kan ada jenis gambar. Ini gambar perencanaan, kemudian kode, nomor lembar, jumlah lembar. Ini STR 2024 misalkan. Di sini nomor lembarnya 1, ini jumlah lembarnya misalkan 95. Jadi misalkan lembar satunya adalah rencana pondasi spunpel, skalanya 1:100. Jadi nanti untuk gambar arsitektur dan MEP juga bisa disesuaikan teman-teman. Baik teman-teman, sekian dari saya. Jika ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.